Monggo mangke dipun rubah caripun mupuk, caripun olah tanah, cukupkan organik dan agen hayatinya. Mudah-mudahan nanti tanah menjadi seperti zaman simbah-simbah dulu, cukup nganggo rabuk kandang ya, bukan pupuk tapi rabuk apa kotoran kandang. Itu zaman simbah kan gitu. Itu kenapa bisa bakteri saya itu, saya pakai E4 tak pakai, M21 tak pakai, Esgro tak pakai, kemudian FNS tak pakai, bahkan dari Deptan itu yang bantuan kemarin paket padi yang ekstragen tak pakai. Caranya itu tak masukkan ke dalam botol mineral, tak tambahin gula, tak godok sikit, nek sadem tak cemplungke, terus jarine bakteri dine gula dhek berkembang dhewe. Nah itu yang saya pakai. Jadi kalau ditanya, gue nggak apa bakteri ini komplit. Itu benar. Saya pakai itu semua mas. Gitu. Karena kalau nggak ada itu rumput juga akan terure. Gitu. Gitu. Monggo. Kalau ada yang masih penasaran. Berarti anu ya Pak Ye. Kalau misalnya kita pas pruning atau rempel, itu daun hasil rempelan malah ditaruh di lubang tanam, itu nggak masalah berarti? Kalau saya pruning bukan di lubang tanam mas, tak taruh di kalen, di got. Jadi got saya itu kotor. Jadi apalagi got timun ya, habis ngerombak timun tak taruh di kalenan semua. Gitu. Tapi 2 minggu nggak kelihatan lagi kok. Daunnya udah pada hancur, pita-pita. Karena akar itu juga akan sampai di kalen mas. Gitu. Karena akar itu akan lari di mana ada makanan. Nah itu. Jadi bahkan kalau kita malas bikin lubang tanam, yakin di galenan ada akar, sebanyak galenan itu tekan pupuk itu. Gitu. Itu yang saya alami seperti itu. Termasuk kemarin saya nanam timun juga gitu. Semua hasil lubangkan itu nggak ada yang saya buang. Saya kembalikan ke kalen, harapan saya itu jadi pupuk. Dan ternyata benar ketika saya sebar pupuk dari kandang sapi itu kan akhirnya jadi kuning loh. Ketika daun timun saya taruh di situ, begitu salep kalian juga banyunya kuning kok. Podo ya gitu aja. Itu. Pak dadosé nak lahan kathah sukete nggen got nika mboten disemprot saya ini mboten disemprot, semprot suket. Nah iku lho Pak, nek dereng wayang ngerombak kula semprot Pak. Saya petani herbisida Pak. Nggih. Dadi nek saged niku kalenane resik. Cuma nek kas pun tuwa kan pun males to Pak. Nggih. Lombok pun umur 7 sasi niku biasanya pun buat nyemprot melihanan mungkin disemprot niku saya nyemprot itu ketika di vegetatif Pak. Karena udah di generatif, saya kan mainnya pakai sistemik. Kalau saya semprot pakai sistemik di generatif biasanya kan mati oyot-oyote. Oyot mati karena kena herbi. Nah, takutnya kalau akarnya itu nyantol di akar rumput kan juga ikut kena. Gitu. Jadi kalau di vegetatif itu lahan saya itu kayak berarti saponi Pak kalenane. Betul. Jadi kalau lihat lahan saya di fase vegetatif itu bersih, nggak ada rumput. Tapi kalau udah mulai generatif ke pertengahan ke atas ya rumputnya patah. Terus kalau rombak itu rumputnya pun pandel Pak. Nah, itu menjadi pupuk alami saya. Gitu. Gitu. Monggo. Pak ini mau ngadili rencang-rencang ya. Nggih. Masalah daun bau. Asa upama itu perempelan daun cabai itu mengandung jamur, kita kan juga nggak tahu lah istilahnya. Kalau ada jamur ketika daun itu dikasih ke lahan, itu apa tidak menimbulkan jamur lah? Kalau daun kena jamur itu sudah ada tanda-tandanya Mas. Daun mesti ada bercak-bercak. Nek daunnya mulus berarti daun sehat. Gitu. Nah itu yang perlu kita pahami. Yang kedua, jamur ya dilawan pakai jamur Mas. Makanya kita masukkan agen hayati itu
di samping bakteri yang makhluk hidup itu juga ada agen hayati jamur. Kita masukkan trichoderma. Jari ini Pak PPL Kubien, trichoderma itu bisa melawan jamur-jamur patogen. Nah itu aja. Saya masukkan PGPR, masukkan trichoderma. Kan di sini dekat dengan pabrik Mas. Wong saya aja minta di sini kok. Terus terang saya dapat itu dari Panda Mas. Selatan sini Pak. Yeah. Itu saya dapat dari sini ketika saya tanya Pak PPL saya Mas Ari, Pak ini nek ngejok pribadi bayar ya. Ya pribadi gratis, nanti jeneng kelompok. Saya pakai kelompok Batu Mas Manggisa Mas. Dapatnya itu, dapat trichoderma itu pirang-pirang bungkus. Nah petani saya petani padi-padi pantun nggak ngerti gunanya, ya udah ambil semua. Nah, itu termasuk tadi ekstragen itu yang paket kemarin tuh kita dapat 4 hektar, nggak ada yang mau nanam. Paket padi zinc itu kemarin 4 hektar luasan, nggak ada yang mau nanam. Ya tak tandur dewi. Itu cuman ketika pembagian pupuk mestinya kan karena yang ngambil saya sendiri kan pupuk yang nggak kabeh. Tapi saya bilang sama ketua kelompok terserah aku harus bilang sak. Alhamdulillah saya dapat 4 sak. Bakterinya turun 4 liter pun keluar jadi pinter keluar manut. Gih Mas ini sak botol gih. Itu kan di rumah tak kembangkan sendiri Mas. Jadi kalau bakteri setiap nanam harus beli boros. Saya pernah diajari Pak Slamet dikembang ke sikit nganggo gula Jawa. Nah itu saya pakai itu. Monggo. Oh, ini ada tambahan dari Pak Slamet. Betul ya Pak, ketinggalan pun tadi itu ngatung-ngatung ini ya Pak. Saya mau kasih oleh-oleh di jenengan ya, tapi sebelumnya saya kasih tambahan Pak. Betul yang disampaikan Pak Edi, bahwasanya lahan kita, saya dari 2014 sampai sekarang belum pernah nanam padi Pak. Dari 2014, bahkan petani-petani yang saya dampingi itu 7 tahun Pak, ada yang hampir 9 tahun, tidak pernah pindah bedengan Pak. Bedengannya hanya itu aja. Caranya untuk dikeburkan. Kenapa Pak? Kok kenapa bisa? Kayak tadi bilang tanam pertama bagus, kedua bagus, ketiganya jelek, keempatnya malah uripe rasa-rasa. Gitu. Karena apa? Semakin banyak kita menggunakan bakteri, itu semakin lahan kita akan bagus Pak, akan subur. Semakin banyak bakteri di lahan kita akan menjadi bakteri antagonis Pak. Itu akan menyerang bakteri-bakteri negatif atau bakteri patogen. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, kenapa kita dianjurkan untuk menggunakan pupuk organik? Pak Edi, itu betul sekali kata Pak Edi. Karena apa? 1 kali kita tanam, 2 kali kita tanam, 3 kali kita buka bursa, kasih pupuk organik lagi sama agen hayati. Karena apa? Untuk keseimbangan. Kita hidup, makhluk hidup butuh keseimbangan. Gitu betul. Nah jenengan mau gorengan, mie ayam, sari, misalnya yakin ada efek sampingnya. Gitu betul. Sami. Yang bikin kerusakan tanah jangan menyalahkan pupuk, salah petani nih, gitu betul. Kalau kita menggunakan kimia itu akan menjadikan residu, akan menjadikan racun, gitu betul. Makhluk hidup butuh oksigen sehat, gitu betul. Yang kita hidup butuhnya adalah oksigen sehat. Tapi kalau kita menggunakan kimia berlebihan, terjadi seperti itu tadi Pak. Tumbuhnya rasa-rasa. Karena apa? Yang harusnya kita butuh oksigen sehat, akhirnya yang kita hirup adalah racun, gitu betul. Karena apa? Residu akan menguap menjadi racun, bukan oksigen sehat. Itu Pak. Kuncinya memang kita di bakteri dan keseimbangan pupuk organik, gitu betul. Itu yang terjadi Pak. Saya Pak Edi dan teman-teman tidak pernah ada kendala. Karena apa? Karena kita menyesuaikan kebutuhan lahan, kita menyesuaikan kebutuhan tanaman. Jadi, biasanya nek petani nek ngocor pupuk kimia sak geleme, sak jor-jore, nek kon dandani meneh ora gelem. Akhirnya jadinya indomik, gitu betul. Nandur pari padi-padi pantun siki urea, ngesuk nandur pari meneh urea, ngesuk nandur meneh urea meneh. Jadine kapak tingkong, gitu betul. Mau ijo royo-royo akeh anakane. Termasuk bakteri nggih rada royal mergo bakterine nggih murah. Lek ngembangke mboten ngangge galon tapi ngangge drum. Lah niku disak-sok mawon. Amargi nek pupuk kimia niku sing terserap paling banyak cuma 5%.
turai dadi residu lah nek mboten sik ngure niku nggih mboten kanggo. Makanya niku agen hayati itu sangat penting. Monggo mangke dipun rubah caripun mupuk, caripun olah tanah. Cukupkan organik dan agen hayatinya, mudah-mudahan nanti tanah menjadi seperti zaman simbah-simbah dulu, cukup nganggo rabuk kandang ya, bukan pupuk tapi rabuk apa kotoran kandang. Itu zaman simbah kan gitu. Itu kenapa bisa subur, karena di situ tanah belum rusak. Nah sekarang sudah banyak dirusak, monggo kita kembalikan kesuburan dengan menambahkan agen hayati, biar ngirit diperbanyak sendiri. Ini ngampun cerita-cerita mungkin tidak sering toponi. Saya nggak berani buka di forum besar karena nanti bisa saja terus diparani toko mulai terus aku bangkrut dulu. Monggo terus enten malih. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Yang masih ada masalah dengan tanaman, mungkin karena temanya cabai, bisa juga nanti tanya tentang timun. Kebetulan saya kan yang hari saya tanam cabai sama timun. Nek semoga mau takon dia nunggu sesinau. Dereng patio pono. Cabai Pak. Ye. Niki pun mangkaping-kaping nggih niku. Nek pun napa bar napa buah puncak. Nggih. Niku kondisine wis niku kesegerane pun semakin hilang. Lah makane pun keasikan napa ngunduh. Nggih. Niku mungkin telan niku nih mboten ngerti. Niku makane pun rada rusak akeh. Dirabuk mlih. Rabuk ning pun mboten ngefek. Nggih. Anu kirang pripun kleru nggih pundi. Siap. Niku penyakit sedaya petani Pak. Ning aku. Pokok menu ndudu lali makani ya. Nek kula mboten ngoten niku Pak. Kula niku ngrawat tanduran kados ngrawat awak kula. Kula biyen ijen niku madang sedina sak piring cukup Pak. Begitu kula rabi di bojo sepiring ra cukup. Ya, sami iku. Dados menawi pengen tanamanipun tetap seger sehat niku angutapan niku begitu puncak kata sing watur Pak Slamet kula sregep ngrabuk Pak. Dados tukang kula ngunduh niku ingkang puncak niku dipun unduh setunggal minggu tiyang gangsal mboten rampung. Itu sekali petik yang dibangun dapat 3.000 batang itu pas puncak dapat 7 kuintal Pak. Ditaksir Mas Awang itu 3 kuintal ya Mas ya. Ditaksir Mas Awang 3 kuintal, tapi karena saya petik seminggu artinya kan jadi 2 kali. Jadi mulai dari bedengan paling barat itu 5 orang. Loh kok menyentuh batang bedeng sedino. Besok lagi sampai bedengan paling timur itu 7 hari. Alhamdulillah dapat 7 kuintal. Nah, begitu selesai, saya nggak metik Pak. Sekarang gerakan ngocor dulu semua. Saya pakai drigen itu, gendong tuh 3 orang tak suruh ngocor semua. Nah, jadi terus besok metik, begitu selesai metik tak suruh ngocor lagi Pak. Alhamdulillah buahnya dari bawah sampai atas sama. Nah, gitu. Jadi tetap kuncinya itu kasih makannya jangan sampai telat. Nek pun telat ya kata wau. Wong wis kering-keringan niku le nambani kesuwen. Benten nek sing wong sehat niku mangan apa-apa enak, Pak. Terus nek pun ketumpul metik ampun lali dhe makani, Pak. Niku kuncine ngoten niku mawon. Nggih, nole sakniki regane 70. 8. Ngoten niku pun lali. Nek namung nyepeti ngabang iki gampil Pak. Enten rumusé. Blenjengan niku pun di formulane niku. Sakniki semprot sesuk abang. Niki ampun ngoten niku jenenge nggih mongso. Nek kula mboten nate Mas. Terus saya berikan nutrisi sesuai kebutuhan. Bahkan Mas Awang iki BCI diabake Pak Pung Larang.
Saya nggak pernah. Saya ikuti alam. Payah bang, ya bang. Rezeki sudah diatur. Rezeki tidak pernah salah alamat. Ngoten niku mawon. Jadi tambah Pak. Nggih, monggo. Kemarin niku termasuk angin niku penyanyi deh. Gua niku kapes-kapes nih Om. Tadi ijo niku tesih seger. Nggih. Mulai rada kuning nyelot apes, nyelot kosong, garing gitu Nggih. niku. Nah, Niku kirang Niku di pas buah mau tua jadi kapes-kapes nih Pak. Itu bakso di kok seperti. kula dereng nate ngalami tapi sing kula alami nggih sakniki-niki. Kula nandur kaliber Sadel. itu sapetik pagi sore wis loyo Pak buahnya. Selada nih. Nah, itu terus Nggo mulsa ngeten iki petik pertama kedua ngoten niku. Padahal niku seperti awal ya, buah kapes-kapes memang nggih. Nggih. Niku Bapak jerisin apa Pak? sing kemarin niku kaliber. Nah, terus Pak. Kaliber niku karakter buahnya Pak kapes-kapes. Nggih kula niku petik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kok kaget Pak. Iki baru petik kok wis loyo. Nah, itu karakter buah, tapi itu bisa disiasati juga Pak ternyata. Niku kula kaca kalsium, angga sing pedikan wingi sonten niku pun boten kados sing wingi-wingi Pak. Itu. Memang karakter kaliber yang saya tanam itu seperti itu. Petik pagi sore wis loyo banget. Beda dengan ketika saya tanam di Banguntapan itu saya berani ngirim 2 hari Pak. Males wira-wiri. Petik hari ini sama besok tak jadikan satu ini. Oh, siap. Itu kapesnya masih di pohon ya Pak? Udah di pohon. Masih di pohon, jadi belum. Oh Mas, neng pohon ini kapes sudah. Jadi Ijone iki sik belum dipetik. Oh, nggih, siap. Lah niki Kekurangan nutrisi. Niki jelas Pak. Gambare kurang pangan, jadi niki boten di sini Pak. Pun boten dijawab niki boten dipakani niki Pak. Iki diparani ning mboten ngaruh. Napa? Pun mboten ngaruh iki ten cabene iki. napa Nah niki pun boten nek dipakani sakniki pun telat Pak. Niki dipakani kepentil Pak. Karena niki nek dibuka mboten ten isine Pak. Nah, niki jawaban pun jelas kurang pangan. Nah, niku. Ini kurang makan sehingga di dalamnya nggak ada biji, Pak. Makanya emang bika mboten ten isine. Good. Niki nek ten nggih kula ten raya niki kula mlebete orice, Pak. Niki kasus kurang makan, Pak. Nah, nek stunting niku marga nganu Mas. Bayi cepel niki mboten ya pun gede terus nganu niki busung lapang. Pak, busung lapang Pak, nggih. Niku kedah dinaik gizi saking awal. Terus gizi niku saking kembang pun disiapin kados bayi niku nek mboten dipakani nggih niku stunting Pak. Tapi nek niki kasusnya kurang makan. Positif kurang makan, pun. niki Tetes Pak, tetes dua kalau sudah puncak, ampun lali makani. Monggo. Tapi Mas, Nggih, monggo. kula niku kan kasusnya sama kali ngene jenengan. Kula nggih nanam kaliber. nggih Wow niku kula petikan pertama. nggih Alhamdulillah asal telokon. 900 batang. Kata gak jenengan iku. Buah niku wis sami kali jenengan, mboten saged padet. nggih Niku memang karena karakter buah atau memang kurang nutrisi. Siap. Petikan pertama kata jenengan. Kula 3000 niku metik pertama nggih. Namung semonten niku. Kapes-kapes, petik kedua kapes-kapes sampai main petik kelima ya kapes-kapes. Saya belum pernah nanam kaliber. Baru sekali nanam kaliber wong sing nembati bibit Mas Awang. Niku ternyata bibitin apa
karakternya itu memang dalamnya kopong mas. Ketika kita buka, kalau denok itu padat, nggak ada ruang. Kalau kaliber itu bijinya sedikit sekali. Contohnya misalnya kita ngupas denok, untuk mendapatkan biji 1 kilo itu kita cukup 12 kilo cabai basah dapat 1 kilo biji. Tapi begitu kita ngupas kaliber untuk jadikan 1 kilo biji bersih itu butuh 16 kilo. Nah, jadi memang dalamnya kopong jadi kapes-kapes. Punya saya juga gitu. Dan itu ketika kemarin kita buka, ternyata karakternya memang berbeda dengan ketika tanaman denok saya. Wah siap. Jadi yang ada jembar-jembar ini. Monitornya ini layarnya. Ya, ini kalibernya mas. Ya, di sawah yo nyenengke. Iya, podo aku sama nyenengke pan. Tak kirim gambarku ganti. Ayo pilih wae. Tak dikira aku mau aku yo duwe gambar apik buat ngono kuwi kok. Kok sing ngene Mas Awang ya, modone Pak Hendi ngono ya. Lah iya. Tak kirim ke sing aku. Gambarkan piungan. Ijil-ijilan gambar iya. Nah, gambarku koyo ngono kuwi. Ini yo kapes-kapes Mas. Tekan saiki. Itu dipetik pagi sore wis loyo. Dan ketika kita timbang sak bagor, aku kaget tuh kemarin metik yang ke-6 Mas. Rong bagor metu 50 kilo. Ketika saya metik denok sak bagor Mas Awang nggak dhewe ra kuat. Karena sering Mas Awang yang membawakan pulang. Gitu Mas Awang. Sak bagor itu Mas Awang nggak dhewe kabotan. Saya dapat 2 bagor itu timbang ning raya metu 51,8. Iya, itu loh. Jadi memang karakternya mungkin Mas. Jadi saya juga baru pertama kali nanam kaliber hari ini, belum pernah nanam. Itu kaliber Pak itu. Iya, saya juga kaget kok kapes-kapes. Terus bobotnya nggak ada. Nah, jadi kesimpulan saya ketika saya kemarin membuka cabai itu saya buka isinya sedikit terus banyak ruang kosong, yaitu karakter cabainya. Itu. Ini kesimpulan saya loh, bukan kesimpulan umum loh. Kesimpulan saya ini karakter cabainya memang begitu karena belum pernah nanam Mas, baru sekali. Mungkin Mas Awang sudah pernah nanam? Ada masukan? Sakit panjang tergantung di Ya, rumah. saya kira salah Pak itu. Kalau Pak tipe ori itu kan ada beberapa macam gitu. Ya. Ada ori 212 yang awal gitu. Terus yang kedua ada yang baru tipe kaliber yang lebih tahan virus katanya. Iya. Nah, kalau dari tipe ori dari teman-teman Sleman yang udah nandur, perbandingannya sama kaliber sama ori 212, bobot itu lebih menang di ori 212. Tapi ketahanan virus masuk di kaliber. Itu lebih tahan untuk sekarang ini. Nah, produktivitasnya menang di ori 212. Cuma ada lagi Pak, untuk buah keduanya untuk saat ini di ori 212 mesti langsung cilik. Tapi kalau di kaliber itu ada potensi buahnya agak besar. Nah, yang terbaru yang saya lihat itu dari punyanya Pak Endi, Dino 23 itu. Itu saya lihat karakternya seperti kaliber, tahan virus, cuma bobotnya sama seperti ori 212. Itu yang saya lihat. Tipe-tipenya seperti itu. Iya. Kalau di Sleman yang hari ini masih maniak dengan ori 212 itu habis tanam pecah pang bisa sakit gigi. Karena di Sleman sekarang ori 212 itu untuk berkembang sangat sulit. Itu. Jadi memang nggak tahu tuh kesalahan apa bibitnya sudah menurut atau gimana ya. Kita sebut merek, maaf ya. Kalau di Sleman hari ini 212 itu sudah sulit berkembang karena begitu pecah pang biasanya langsung kapannya Golkar. Itu istilahnya di Sleman ini Pak. Kalau enggak ketekanan Buli Londo. Nah itu. Tapi kalau di kaliber, alhamdulillah saya nanam juga di Sleman kaliber itu
dari 3.000 batang sampai menjelang pecah pang itu alhamdulillah ada bulunya juga 2 batang. Kemudian teman-teman bilang, wah dibedol ya mas bulu ini. Saya bilang enggak, ini rezeki dari Allah, jangan dibuang. Mengko nek dibuang wong dinei ora ditampa omah ora dinei. Alhamdulillah mulai metik yang kuning bertambah banyak. Terus ini metik ke-6, alhamdulillah yang kemarin kuning daunnya malah semakin hijau. Nah itu alhamdulillah. Jadi kalau saya boleh ya kita syukuri, seger ya alhamdulillah gitu. Jadi seperti itu. Alhamdulillah juga meskipun kemarin kuning karena daunnya megar ya tetap ada buahnya. Cuman yang karena kaliber baru nanam sekali buahnya kapes-kapes, saya juga ngalami kapes-kapes. Ketika kemarin kita penasaran, kita buka bijinya sedikit sekali, makanya tidak ada beratnya. Karena yang menentukan berat dominannya bukan karena kulitnya tapi bijinya. Memang kalau dipandang kaliber itu jenenge gede-gede, mantap gitu. Tapi dibanding dengan tanaman saya di Banguntapan, di Nok itu memang jauh sekali berat per karungnya gitu. Kalau tonase per batangnya saya belum tahu karena sampai hari ini baru petik ke-6 gitu. Dengan adanya sering dimasukin kalsium itu dapat beda apa Pak ini dari segi bobotnya? Kalau yang untuk petikannya sekarang ya? Karena kalsium saya kan berkala mas, jadi kita cek berkala dari vegetatif masuk, generatif masuk, bukan karena ini merah atau kasih kalsium, enggak. Bahkan terakhir sebelum saya kocok kemarin juga tak kocok kalsium juga, karena kalsium saya berkala. Saya nggak bisa bandingkan karena kalsium kan masuk terus, CAO itu masuk terus. Gitu. Apakah dengan kalsium nanti akan menjadi keras? Kalau rumusnya iya, secara teori. Dengan banyak ditambah kalsium itu nanti kulitnya akan semakin kuat. Gitu. Itu teorinya seperti itu. Tapi kaliber saya petik terakhir kemarin juga masih sama. Petik pagi, sore kapes-kapes. Apalagi dikirim besok nggak berani. Tapi kalau Denok saya sering ngirim 2 hari atau 3 hari di rumah itu karena males ke titik kumpulnya, atau kadang karena ada kesepakatan mau diambil hari Rabu atau hari Kamis itu petikan Senin Selasa nggak tak kirim, tak jadikan satu dengan yang hari Rabu, dan itu diterima oleh yang minta. Kalau yang di Nok pengalaman saya seperti itu. Karena tempat saya itu juga saya itu rutin setiap minggu sekali itu CAO pasti masuk Pak juga. Ya, artinya dengan CAO kan tidak ngefek ke kulit toh. Nah, tujuan kita CAO bukan untuk kulitnya keras, yang penting kita kontrol pH. Kalau sering masuk CAO insya Allah nanti tidak akan kena patek, karena patek itu berkembang ketika pH kita drop. Ada teman saya itu tidak cara kontrol pH-nya cuma satu cara, yaitu dengan kontrol cara kontrol pateknya cuma dengan pH tadi. Makanya sampai hari ini petik ke-6 saya belum pernah masuk fungisida. Jadi kan sudah masuk berapa kali? 2 kali. Seminggu pisan. Boros. Ada masalah itu bukan orang fungi loh kok nyarankan fungi terus-terusan. Termasuk saya di Banguntapan yang nyarankan nyepray fungi juga masalah. Tapi alhamdulillah tidak saya laksanakan. Tapi jangan ikut saya loh mas ya. Nanti kalau ikut-ikut saya nggak pakai fungi, kalau gagal saya dituntut. Karena saya prinsipnya gini mas, saya amati karena jamur akan menyerang itu pasti ada tanda-tandanya. Nah, sebelum tanda-tanda itu masuk ya berarti saya masih aman. Tapi tanda-tanda masuk ya mau tidak mau saya juga harus menggunakan fungisida. Terang saya kemarin pakai fungi itu di 2 bedeng. Pertama karena ada temen yang pengen absen, saya adukkan 1 tangki, saya bagi 2 orang tak suruh nyepray 1 bedeng selesai, nggak tak lanjut lagi karena hanya untuk absen teman saja. Saya bantu musim hujan tetap Pak, kalau jenengan tetap lihat kondisi tanaman juga. Iya, sekarang kan baru petik ke-6, sudah hujan berat kemarin,
Hujan Jumat yang cukup panjang itu rontok juga punya saya. Daunnya rontok cukup banyak. Rontok pertama sekitar 30%. Saya tunggu sampai sampai akhirnya rontok berhenti sekitar 50% yang sudah rontok. Tapi alhamdulillah hari ini rontoknya sudah berkurang. Mungkin sudah adaptasi dengan hujan mungkin. Saya juga rontok mas. Dan kemarin memang di mana-mana sambat rontok. Sabu ae. Rontok habis kalau masih mau.